Ghosting, satu kata yang lagi happening banget nih akhir-akhir ini. Siapa sih yang mau di ghosting? Ditinggal ngilang tanpa ada kepastian, tanpa ada kabar. Apalagi nih, di ghosting orang yang utang. Kesel gak sih? Tapi gimana ya kalau ada orang yang ngeghosting di organisasi? Langsung aja yuk simak pendapat dari kakak RGM dan RTBTD berikut ini. Kalau menurut aku, ghosting itu menghilang secara tiba-tiba. Ghosting menghilang bukan sih? Sering menghilang gitu. Jadi ghosting itu apa sih? Jadi ghosting itu adalah menghilang gitu. Dimana saat sedang ada apa, dia tiba-tiba menghilang gitu. Ghosting menurut aku yaitu suatu hubungan dua orang atau lebih di mana salah satunya tiba-tiba menghilang atau menghindar tanpa memberi penjelasan apapun. Kalau di ghosting orang kayaknya belum pernah deh. Tapi kalau ghosting kayaknya pernah secara nggak sengaja. Karena ada banyak banget kerjaan yang harus dikerjain, terus ada kerjaan lain yang nggak kehandle. Dan kadang kalau di chat bisa aja aku nggak bales lama banget lah. Karena emang bener-bener nggak sempet buka HP, buka chat itu bener-bener nggak sempet gitu. Pernah, malah itu dua-duanya. Nah, saya ghosting dan juga di ghosting. Saya mengghosting orang tuh menghilang karena ada kepentingan pribadi, misalnya tugas ataupun hal-hal yang saya prioritaskan. Kemudian pernah di ghosting juga, tiba-tiba seseorang itu hilang. Aku pernah mengalami keduanya, yaitu melakukan ghosting dan juga di ghosting oleh seseorang. Untuk pengalamannya kenapa aku melakukan ghosting? Karena mungkin itu di saat aku dalam posisi stuck, bingung mau iya atau tidak, dan bingung gimana cara mengungkapkan kepada dia, kepada seseorang. Dan cara yang paling mudah yaitu dengan cara ngeghosting. Ghosting di ranah organisasi itu ya nggak bagus banget sih sebenarnya. Itu akan menghambat kelangsungan organisasi tersebut. Ntar proker-prokernya bisa nggak jalan gitu. Tapi ya emang kadang-kadang ada yang dari awal itu yang terpaksa ditugaskan di bagian tertentu. Ada juga yang sebenarnya dia tuh bisa, tapi banyak banget yang harus dia urus gitu. Jadi keteteran sendiri. Jadi ya kalau ghosting itu harus balik ke diri masing-masing sih. Sebisa mungkin ada waktu, sebisa mungkin ada hati biar semuanya itu bisa ke-handle dan gak ngeghosting. Menurut saya tidak baik karena berorganisasi berarti mengorbankan dirinya untuk organisasi tersebut. Orang yang melakukan ghosting kemungkinan dapat tugas dari kuliahnya, dari praktikumnya, ataupun ada laporan-laporan yang mungkin belum diketahui orang lain. Dan dia juga ada prioritasnya sendiri, mungkin belajar, bermain, kemudian masalah keluarga mungkin, terus masalah-masalah di lingkungan keuangan bagi mahasiswa bisa saja terjadi. Menurut saya juga ini sebaiknya dihindari karena dalam berorganisasi balik lagi kita mengorbankan waktu kita sudah berjerumus di dalam organisasi tersebut, berarti kita harus bertanggung jawab mulai dari anggota, berarti bertanggung jawab sebagai anggota, kemudian koordinator, bertanggung jawab jadi koordinator. Menurut saya sendiri, ghosting di ranah organisasi itu bisa seperti saat kita akan melaksanakan rapat, itu tiba-tiba dia menghilang tanpa kabar, baik atau enggaknya yang pasti tidak baik. Kenapa orang-orang itu bisa melakukan ghosting tersebut? Karena menurut saya ada keperluan mendadak yang mungkin tidak dapat dikatakan saat itu, sehingga ia tiba-tiba menghilang atau ada kendala sinyal atau apa. Karena di tengah pandemi seperti ini kan komunikasinya itu dari telepon, dari media sosial gitu. Jadi menurut saya itu nggak baik sih.
Ghosting di ranah organisasi itu sering banget terjadi, apalagi di masa pandemi kayak gini. Apalagi orang lagi males-malesnya mungkin, atau lagi posisi suntuk banget, nggak pengen ngapa-ngapain. Ghosting jadi cara yang paling ampuh yang mungkin bisa dilakukan, apalagi di ranah organisasi. Mau bilang tapi sungkan. Ya mau gimana lagi? Untuk dampaknya bagi diri dan organisasi cukup berdampak, karena dengan melakukan ghosting itu seperti menggantungkan, bahkan bikin bingung teman-teman seorganisasi, dan bagi diri sendiri juga nggak tenang karena ada suatu komunikasi yang nggak sinkron dan nggak tersampaikan. Seharusnya perilaku tersebut harus dihindari dong, agar organisasi juga berjalan dengan baik. Komunikasi juga antara satu dengan yang lain juga berjalan dengan baik. Mungkin salah satu tips yang bisa dilakuin untuk menghindari ghosting di ranah organisasi itu dengan keep in touch, kayak sering-sering lah berkabar gitu. Kayak aku tuh sebenarnya ya sangat tersentuh sama kakak PA yang sering banget ngechat gitu, kayak kalau nggak dibalas itu kayak gimana, udah ngechat kasihan gitu ya. Dan aku menghargai banget gitu loh usahanya untuk selalu keep in touch with us, harus selalu keep in touch biar dia tuh nggak hilang, atau kalau bisa di read doang tuh ya setidaknya itu sudah ada usaha gitu. Dan untuk diri sendiri gitu sebisa mungkin jangan ghosting, karena kalau di ghosting itu juga nggak enak kan kita juga udah gede, udah tahu gitu loh, jangan tiba-tiba ngilang dong. Kalau ada masalah, ada apa-apa itu dibicarakan begitu. Selalu cek jadwal organisasi, kemudian aktif di grup. Kalau misalnya aku tiba-tiba ke ghosting atau tiba-tiba aku ada yang lupa gitu, tolong deh di chat aja, diingetin aja gitu, nggak apa-apa, daripada ntar kita sama-sama saling mengghosting kan nggak enak ya. Gitu. Ini juga mungkin nasihat untuk diri saya sendiri terkait ghosting. Saya menyadari bahwa diri saya juga sering salah, sering melakukan kesalahan, sering melakukan ghosting dan lain-lain. Jangan mengghosting. Kalaupun kamu sudah terjerumus dalam pengorganisasian, maka korbankan waktumu sampai itu selesai dan bertanggung jawablah atas tugas-tugasmu. Terima kasih karena telah memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, jadi saya dapat memprogram kembali diri saya sendiri dan mengubah sikap yang buruk ini jadi lebih baik lagi dan tidak mengghosting lagi apapun itu yang terjadi.